Baiklah, selamat malam kepada semua anggota Jemaat Riverside dan semua tamu yang hadir pada pelajaran kita 100 hari berdoa. Ini adalah hari yang ke-81, yaitu dengan judul Fokus Doa, Pikiran yang Sehat. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam buku Roma pasal 12 ayat 2. Baik kuasa, fisik, mental, dan kasih sayang harus dilatih agar dapat mencapai keberhasilan yang tertinggi. Ini oleh Nyonya White, Counsels on Diet on Health, halaman 445. Kita boleh pikirkan, suatu pikiran yang sehat bergantung pada hal-hal yang selalu Anda pikirkan, pada pola makan, olahraga, dan hubungan-hubungan yang sehat. Ada bukti secara ilmiah bahwa ada hubungan antara apa yang kita makan dan bagaimana pola makan kita berpengaruh kepada kapasitas mental kita. Dari antara semua hal yang lain, suatu pola makan berbasis tumbuh-tumbuhan, lebih banyak buah-buahan dan sayur-sayuran hijau yang dapat mempengaruhi kesehatan otak kita secara positif. Termasuk apa yang kita lihat dengan mata kita dan apa yang kita dengar dengan telinga kita. Juga apa yang terus-menerus kita pikirkan dan bicarakan memberikan dampak yang besar terhadap kesehatan mental kita. Saudara-saudara, apakah Anda memilih untuk memikirkan perkara-perkara surgawi terhadap hal-hal pembenaran dan kesucian? Apakah Anda berfokus pada firman Tuhan dan kehendak Tuhan dalam aktivitas otak Anda atau otak kita? Bagaimana pola makan kita? Apakah masih ada hal-hal yang dapat Anda perbaiki untuk dapat memiliki suatu pikiran yang sehat? Apakah Anda memilih untuk memikirkan siap untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani? Kapan terakhir kali Anda bercakap-cakap dengan mendalam dengan salah seorang sahabat Anda? Mengapa Anda tidak meminta Tuhan untuk menuntun Anda dalam proses untuk memperoleh kesehatan mental yang lebih baik mulai hari ini? Ada laporan kabar baik. Di banyak tempat peraturan penutupan lockdown telah diakhiri dan masyarakat dapat kembali bekerja. Mudah-mudahan, kita harapkan demikian. Juga angka infeksi COVID-19 telah menurun di banyak negara di seluruh dunia. Elden Ramirez, Ketua Conference Montana dari gereja kita, menerima persepuluhan di bulan Maret 2020 tidak seperti biasanya yang diharapkan. Kita membawa situasi ini dalam doa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemudian kami menerima, kata mereka, 4 donasi yang dapat menutup kekurangan dana akibat penurunan persepuluhan itu. Semua orang memperkirakan bahwa persepuluhan di bulan April akan rendah juga. Namun justru di bulan April 2020 terkumpul jumlah persepuluhan yang tertinggi yang pernah terjadi selama 10 tahun terakhir. Tuhan mencukupkan kebutuhan agar pekerjanya dapat terus berlanjut. Kita akan doakan, kita akan berdoa untuk pikiran yang sehat dan kesanggupan untuk memilih pikiran-pikiran yang benar untuk dipikirkan. Marilah kita berdoa untuk misi gereja di Republik Demokratik Kongo. Ketidaknyamanan dari kelompok-kelompok pemberontak dan ketidakstabilan politik secara umum telah mempengaruhi misi gereja secara negatif. Kita berdoa agar Tuhan membuat suatu terobosan melewati kegelapan dan kejahatan dan mengadakan suatu kebangunan rohani yang besar
bagi orang-orang yang ada di wilayah ini. Kita berdoa untuk pusat pengaruh perkotaan, Urban Center of Influence di Battambang, Kamboja. Pusat ini memiliki sebuah pusat olahraga, sebuah rumah makan vegetarian, sebuah taman bermain, sebuah kapel, pendidikan kesehatan, musik, dan bahasa. Kita akan berdoa terus meminta berkat Tuhan terhadap pendekatan dengan berbagai cara ini, dan minta Tuhan untuk mengembangkan pelayanan ini dan membawa orang-orang yang sudah dipersiapkan hatinya untuk Tuhan. Ada pengalaman dengan doa yang tekun setelah saya pensiun. Saya memiliki doa dan memohon penuh kuasa dari Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5:17, inilah yang saya harapkan dari Tuhan. Dikatakan, tetaplah berdoa. Kita pernah stres, barangkali karena hubungan kerja putus. Saya juga pernah stres, ini tahun 2008, karena saya sudah pensiun, umur 65, dinas 40, maka di Indonesia semua pendeta harus pensiun. Saya stres, kemudian saya berdoa. Setelah berdoa, saya bertelepon kepada pendeta Warren. Waktu itu dia gembala jemaat di Highland di Amerika Serikat. Ketua jemaatnya adalah Andi Pati dan juga Daniel Robin. 1 minggu kemudian mereka terima saya menjadi gembala jemaat di Highland. Lalu saya dan istri mengadakan komitmen, yaitu janji setia kepada Tuhan. Tuhan, kami akan melayani pekerjaanmu tiap tahun pergi ke Indonesia. Saya mulai tahun 2008, saudara. KKR di Cirebon, 24 jiwa dibaptiskan. Saya terbang kembali ke Indonesia, ke Yogyakarta, bikin KKR, 27 jiwa dibaptiskan. Bukan saja KKR, sebelumnya charity clinic dan juga pelawatan-pelawatan. Kemudian pergi ke Solo, wah luar biasa, 35 jiwa dibaptiskan. Lalu kemudian 2011 saya pergi ke Sumatera Utara, Sidikalang. Kemudian sebuah sekolah dan dibaptiskan 38 jiwa. Dan saya siapkan doa dengan tekun agar para donatur memberikan bantuan. Setiap KKR saya bawa 4.000 sampai 5.000 dolar untuk pelaksanaan KKR tersebut. Saudara, kemudian saya pergi ke Kupang dengan doa yang tekun. Kemudian selesai itu 52 jiwa dibaptiskan. Lalu kemudian ke Kalimantan Tengah. Semua ini karena doa. Adakan KKR di sana, di Tamiang, 39 jiwa dibaptiskan. Kemudian saudaraku pergi ke Remboken, ini tahun 2015, 42 jiwa dibaptiskan. Karena doa saudara-saudara dan doa kita, pengaruh doa yang sangat luar biasa. Lalu kemudian pergi ke Ambon, itu tahun 2016, saudara. Saya pergi ke samping KKR, 11 jiwa dibaptiskan. Kemudian kembali ke Manado. Ini Remboken, Parepe. Luar biasa. Kami ada 3 pendeta di sana pergi. Pendeta Sumendap, kemudian saya, dan juga pendeta Kartagi. 71 jiwa dibaptiskan pada saat itu. Berkat doa semua anggota dan semua saudara-saudara yang lain. Lalu kemudian pergi, ada satu ministry di Banten. Itu belum gereja yang diorganisir. Tapi kemudian kita adakan KKR, 14 jiwa dibaptiskan. Tapi kemudian saudara-saudara, saya sudah menggembalakan gereja kita ini 52 tahun hingga 2018, 2 tahun yang lalu. Kemudian akhir tahun 2016 saya ada masalah. Setiap jalan 20 menit terasa sakit di rahang saya. Saya coba berhenti 5 menit, kembali. Berulang-ulang. Kemudian anak saya membawa saya ke dokter spesialis. Lalu ditemukanlah ada 4 penyumbatan di jantung. Lalu kemudian, wah ini mesti dioperasi. Siap operasi? Siap. Saudaraku, 5,5 jam operasi jantung itu selesai. Dan kemudian berjalan dengan baik. Kemudian setelah saya operasi jantung 18 April 2016 yang lalu,
Setiap hari hidup yang saya nikmati setelah operasi adalah bonus. Itu adalah pemberian Allah yang luar biasa kepada saya. Bukan hanya saya, istri juga ada problema di ususnya. Ada 3, 4 berlubang ususnya. Kemudian mesti dioperasi. Kemudian dioperasi. Sampai 2-3 bulan, kemudian istri saya memakai colostomy bag. Dan kemudian minggu lalu sudah selesai, kemudian dioperasi kembali, dipulihkan kembali. Luar biasa, berkat Tuhan. Doa saudara-saudara yang lain, doa semua kita dan kita sendiri, maka Tuhan memberikan berkat itu. Tapi kemudian saudara-saudara, saya masuk kepada satu perlombaan sepeda lambat, tiba di garis finish. Bersepeda, tapi lambat, yang paling lambat itulah yang menang. Biasanya paling cepat itu yang menang. Saya masuk di sini, maksudnya saya tidak lagi menjadi gembala jemaat di Highland, tapi ministry ke Indonesia sekali setahun akan terus berjalan. Dan kemudian waktu yang lalu, 2019 tahun lalu, kami pergi ke Bitung, Manado, 25 jiwa dibaptiskan. Ini sangat luar biasa, saudara-saudara. Berkat doa. Berdoalah, minta berkat Tuhan terhadap pendekatan dengan berbagai cara ini. Dan minta Tuhan untuk mengembangkan pelayanan ini. Dan membawa orang-orang yang sudah Ia siapkan hatinya, pengalaman dengan doa yang tekun. Setelah pensiun, kami dapat laksanakan dan lakukan ini. Kita berdoa untuk para anggota jemaat yang baru dibaptis di berbagai tempat yang dilakukan oleh pendeta dan kami sendiri yang telah menyerahkan hidupnya selama masa krisis global ini. Saudara-saudara, untuk menutup acara kita malam hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih agar Tuhan memberikan berkat dan juga semua pemeliharaan kepada semua program penginjilan yang telah dilaksanakan. Kami juga berdoa pada malam hari ini kepadamu Tuhan, agar kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, memberikan pemeliharaan kepada anggota-anggota jemaat yang terkena dengan COVID-19, agar mereka boleh sehat dan kuat kembali. Secara khusus juga pada malam hari ini, kami berdoa kepada anggota jemaat Riverside, dan khususnya yaitu anggota-anggota senior citizen, agar Tuhan kuatkan mereka, berkati mereka, agar tetap setia sampai Yesus datang. Kami juga berdoa secara khusus pada malam hari ini kepada hamba Tuhan Saudara David Titioka yang sedang terbaring dalam perawatan. Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa kesembuhan itu, agar mereka dapat sehat dan kuat kembali. Kita juga melayangkan doa kepada Allah, yaitu kepada Saudara Aridan Rumambi. Engkau tahu Tuhan, bagaimana penderitaan, pengalaman pada waktu sakit hamba Tuhan ini. Kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau dapat memberikan itu yang terbaik baginya. Demikian juga, ya Allah kami, kepada Ibu Salaki. Tuhan, Engkau tahu perjalanan hidup ibu ini. Bagaimana kerinduannya untuk bertemu dengan Tuhan. Berkati ya Tuhan. Sebagaimana wanita dalam Alkitab yang sudah 12 tahun dalam perdarahan, tapi bila mana ia mendengar Yesus datang ke kampungnya, ia punya tekad, saya akan bertemu dengan Yesus. Menjamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Dan ia lakukan itu, ia mendapat kesembuhan. Sekali lagi Tuhan, terima kasih. Agar Tuhan memberkati semua gereja-gereja yang bergerak di dalam doa pada malam hari ini. Agar kiranya kami dipersiapkan kepada kedatangan Kristus yang tidak lama lagi akan datang. Inilah doa penyerahan kami di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.